Ini update 2 atau 3 bulan lalu udah ada CTR ya di halaman produk, performa produk, udah ada persentase klik. Itu langsung saya lihat. Tapi halaman produk unik dilihatnya nggak saya lihat. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada update baru. Tapi mungkin baru atau enggak ya. Karena ini buat saya ini baru ngeh ada matrix ini. Dan itulah pentingnya ngobrol, teman-teman. Pentingnya punya komunitas yang sebenarnya saya nggak mau tahu. Bukannya saya nggak mau tahu, tapi karena nggak kelihatan aja. Ibarat kata kayak spion mobil ya. Kita bukannya nggak mau tahu ada motor di belakang, tapi nggak bisa lihat. Harus dibantu. Dibantunya dengan spion. Nah, sama juga dengan berkomunitas atau punya teman. Kita bukannya nggak mau tahu, tapi kadang teman tuh melihat POV yang berbeda. Nah, ini saya baru dikasih tahu oleh member Syndicate Dropship. Syndicate Dropship ini ya, kalau mau tahu lebih lanjut, search aja googling Syndicate Dropship. Jadi baru ada matriks namanya produk unik dilihat. Apa ini binatang apa ini? Sebelumnya saya jelasin dulu tiga metrik yang ada dilihatnya. Emang jadi bikin bingung ya, jadi bikin bingung untuk yang belum biasa. Produk dilihat itu bahasa kerennya itu impression. Impression ini itu berapa kali produk Anda disebar di seantero Shopee, seantero marketplace. Disebar ya, belum diklik. Ini belum diklik. Jadi disebar tadi halaman pencarian, halaman kamu mungkin juga suka, halaman homepage atau live apa itu disebar gitu. Belum diklik, masih listing. Belum diklik. Ingat, produk dilihat belum diklik. Lalu ada produk unik dilihat. Ini impression juga, tapi ini unik terhadap orangnya. Jadi misalkan nih, produk saya diiklankan, terus dia muncul di dua kali, misal dua kali ya. Kamu mungkin juga suka sama di halaman pencarian, munculnya dua kali. Tapi yang lihat orang yang sama, itu dihitungnya produk unik dilihatnya satu kali. Oke, contoh lain biar teman-teman paham. Misalkan iklan saya diiklanin apa disebar, produk dilihatnya ada 1.000. Tapi yang ngelihat cuma tiga orang dan produk unik dilihat tetap adalah tiga. Oke. Iya betul seperti itu, produk unik dilihat adalah tiga, jadi audiensnya atau orangnya meskipun penempatannya beda-beda, tapi kalau orangnya orang itu juga disebutnya produk unik dilihat. Dan ini harusnya ya, dan secara teori ya yakin sih produk dilihat pasti lebih besar sama dengan dari produk unik dilihat. Jadi nggak mungkin produk unik dilihat itu lebih besar daripada produk dilihat. Mungkin terjadi kalau error ya, mungkin terjadi kalau error. Terus ada satu lagi, biar nggak bingung. Halaman produk dilihat. Nah, ini diterangkan menerangkan ya. Menerangkan, diterangkan. Ah, itu jadi lupa. Halaman produk dilihat. Kalau ini sudah ngeklik dan dilihat oleh calon pembeli. Ini sudah ngeklik. Tapi ini nggak akan saya lebih lanjut, saya akan fokus ke dua matriks ini. Yang saya baru tahu ada matriks produk unik dilihat. Atau lah saya ya baru tahu. Nah, sekali lagi saya tekankan, ini bukannya saya nggak mau tahu, tapi memang nggak tahu aja. Dan alhamdulillah, karena ngobrol, karena berinteraksi sama manusia ya, bukan AI sama manusia, jadinya membuka blind spot seperti itu. Oke, kenapa ini penting? Nah, tunggu saya kasih lihat dulu ya. Jadi matriks ini di mana? Teman-teman masuk ke produk performance, teman-teman terus pilih kriteria, ada produk unik dilihat. Sebenarnya ini update 2 atau 3 bulan lalu udah ada CTR ya di halaman produk, performa produk, udah ada persentase klik. Itu langsung saya lihat. Tapi halaman produk unik dilihatnya nggak saya lihat. Dan sekarang ada. Jadi kalau saya centang ini akan muncul seperti ini. Ada jumlah produk dilihat sama produk unik dilihat. Dan hampir pasti bahwa jumlah produk dilihat lebih besar daripada produk unik dilihat. Lah pentingnya apa ini? Nah, rasionya semakin besar semakin kecil, apakah lebih bagus apakah lebih jelek. Nah, ini akan saya jelaskan. Dan saya juga masih bertanya-tanya karena lain ilalang lain belalang. Jadi kalau dulu kalau waktu dulu saya masih gencar-gencarnya main Facebook, Meta Ads ya, jadi ada matriks penting yaitu jenuh atau tidaknya si iklan, yaitu frekuensi itu impression atau produk dilihat dibagi produk unik dilihat, atau impression dibagi unique impression. Artinya apa? Kalau hasilnya ini 100 kali, berarti satu orang lihat 100 kali iklan. Kalau ini hasilnya 50 kali, berarti 100 orang, 50 orang, satu orang ngelihat 50 kali iklan.
Kalau ininya 10 kali berarti satu orang lihat 10 kali iklan rata-rata. Jadi jenuh nggak tuh? Apa enak nggak tuh calon calon pembeli enak nggak tuh ngelihat produk kita 10 kali, 100 kali. Nah itu kalau di zaman dulu saya masih ngulik banget Meta sih, ini penting sekali kalau kalau udah jenuh kayaknya udah nggak ada conversion karena orangnya itu lagi yang ditargetin, itu lagi yang ditargetin. Nah kalau di Shopee belum tentu juga karena apa? Apakah 100 kali lebih dilihat itu jadi lebih jelek? Belum tentu juga. Jangan-jangan retargeting, jangan-jangan repeat order. Karena kan sekarang di algoritma GMV Max itu dia lebih menyerang ke lower funnel. Nah ini masih saya pantau juga. Silakan teman-teman yang baru tahu pantau juga matriks ini. Jangan-jangan sesuatu, apalagi di era CPM ini. Era CPM di mana impression atau produk dilihat itu jadi sesuatu lah, sesuatu dalam beriklan. Dan kalau saya lihat sih pada umumnya tadi saya lihat sepintas beberapa toko itu ya dua kalinya. Ini 16.000 produk dilihat 10.000, 14.000, 8.000, 13.000, 8.000, 12.000, 4.000, 4.000, 3.000 dan seterusnya dan seterusnya. 1.800, 800, 663 dan seterusnya. Ini saya juga masih ulik-ulik, apakah lebih gede frekuensinya lebih baik, apakah lebih kecil lebih baik, apakah ketika lebih gede memang nyerang lower funnel atau traffic yang memang tidak tidak target marketnya atau gimana? Ini masih saya ulik-ulik. Jadi tunggu kabar selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe. Sekian, selamat. Kalau teman-teman mau buka blind spot, joinlah komunitas dimanapun itu. Kalau mau bareng saya bisa join Sindikat Dropship. Cek aja di ganirozaki.com, di situ ada penjelasan tentang Sindikat Dropship, bootcamp ternak toko plus Sindikat Dropship. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.